Jika Anda sedang berlibur di Samarinda, jangan lewatkan tempat wisata keluarga bernama Rumah Ulin Arya. Objek wisata Rumah Ulin Arya yang berlokasi di Jalan Teluk Batu, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan tempat wisata yang luasnya hingga 3 hektar dengan biaya masuk sebesar Rp70.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak usia 4-7 tahun. Rumah Ulin Arya menawarkan suasana sejuk alam pedesaan, juga berbagai fasilitas menarik seperti gazebo, private library, taman dengan berbagai wahana, botanical garden, dan mini farm dengan berbagai spesies hewannya. Saya Ria. Saya di sini sebagai marketing di Rumah Ulin Arya Samarinda. Nah, kalau boleh tahu untuk weekend itu pengunjungnya biasa banyak apa enggak ya, Pak? Biasa aja sih untuk weekend itu lebih banyak ketimbang di weekdays-nya. Tapi kalau untuk jumlahnya itu saya mohon maaf bisa kasih tahu berapa. Itu yang jelas di weekend lebih banyak daripada di weekdays. Untuk lokasinya nih, kira-kira di jalan apa nih, Pak? Ini namanya Jalan Teluk Batu, Sengkaja Utara. Untuk harga tiket masuk weekend sama weekday itu beda kok, Pak? Untuk harganya sendiri weekdays maupun weekend itu sama. Di harga dewasanya 70, 4-7 tahunnya di harga 30. Di area Botanical Garden terdapat banyak koleksi tanaman seperti tanaman tropis, subtropis, kaktus, dan pakis monyet. Area ini menjadi tempat yang ideal untuk jalan-jalan serta dapat mengambil foto tanaman yang bentuknya menarik. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar mengenal tanaman secara langsung, karena Botanical Garden difungsikan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi. Salah satu daya tarik utama Rumah Ulin Arya ialah mini farm yang sangat cocok untuk dikunjungi, terutama oleh anak-anak dan rombongan pelajar sekolah. Di sini, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi hewan dengan berbagai spesies yang telah dikembangbiakan dan dirawat dengan baik. Nama kakaknya siapa? Terus divisi apa di sini? Oke, kalau nama saya Siska, biasa dipanggil Siska. Cuma kalau nama lengkap Francisca Aprilia. Nah, di sini saya divisinya itu lebih ke AVES sih, Kak. Jadi saya sambil bantu-bantu itu di bagian kiper AVES. Jadi lebih ke burung. Cuma kembali lagi karena di sini kan saya nggak tiap hari nih kerjanya. Jadi saya biasanya nge-backup tugas kiper-kiper yang lain. Misalnya ada yang off, cuti atau dan lain sebagainya, saya nge-backup. Misalnya kayak di Binturong lagi kosong, saya nge-backup di situ. Kalau boleh tahu ada hewan apa aja, Kak, di sini? Kalau di sini banyak. Kita mulai dari gerbang depan itu kita ada beberapa jenis burung, mulai dari burung paruh bengkok ada, burung pemangsa ada. Terus kalau untuk burung kita di belakang itu di area belakang ada burung unta juga, ada burung merak. Terus kalau area reptil kita mulai dari ular, ada iguana, ada biawak juga, masih banyak lagi. Terus untuk mamalia kita yang favorit ada binturong, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Terus ada rakun juga, ada merpet di belakang. Untuk proses perkembangbiakan hewan-hewan tersebut apakah terbilang sulit? Kalau untuk perkembangbiakan dibilang sulit banget enggak, dibilang mudah banget juga enggak, Kak. Jadi di tengah-tengah nih. Kalau contohnya yang di sini yang udah berhasil kita breeding sendiri, itu kita ada burung. Burungnya burung Macau Blue and Gold. Nah, kita sudah ada peranakan yang emang diternak sendiri, jadi dirawat sendiri. Jadi dari posisi dia baru bertelur, itu sudah langsung di tangan manusia. Jadi nggak ada sentuhan induknya sama sekali. Terus ada juga di bagian belakang itu yang sudah beranak kita ada merkat. Gitu. Kalau ini yang lagi uji coba kita binturong. Jadi baru musim kawinnya sih. Untuk peranakannya masih belum ada. Di sini terdapat Geosilon sulcata yang merupakan spesies kura-kura terbesar ketiga di dunia. Dengan panjang mencapai 83 cm dan berat lebih dari 80 kg. Usia dari sulcata ini berkisar 50-100 tahun. Terdapat hewan mamalia seperti rakun yang berasal dari Amerika Utara. Terdapat pula kelinci, merket, marmut Himalaya, dan yang paling favorit ialah binturong yang merupakan hewan sejenis musang bertubuh besar dengan bulu abu-abu gelap. Reptil area juga tak luput dari jenis hewan yang dipelihara. Terdapat iguana, ular, biawak, dan hewan reptil lainnya.
Beraneka jenis burung juga menghiasi area ini, seperti burung merak biru India dengan bulunya yang beraneka warna, burung paruh bengkok, burung pemangsa, burung makau, burung kakatua alba, dan burung yang paling besar yaitu burung unta dengan lehernya yang panjang. Di area ini, pengunjung dapat berinteraksi langsung, seperti memegang maupun memberi makan hewan-hewan yang ada, selama diperbolehkan oleh penjaga hewan. Mini Farm Rumah Ulin Arya bukan hanya tempat untuk melihat hewan, tetapi juga menjadi tempat edukasi alam yang memungkinkan pengunjung untuk lebih memahami tentang kehidupan hewan dan bagaimana cara merawat dan melindungi mereka. Dengan demikian, pengunjung bisa belajar banyak hal baru tentang hewan dan lingkungan sekitar. Keluar dari mini farm, labirin adalah wahana yang tersedia untuk menantang pengunjung mencari jalan keluar setelah masuk ke area tersebut. Area private library ialah salah satu spot yang menarik untuk membaca, juga menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto. Rumah Ulin Arya menawarkan fasilitas area stable, yaitu pengunjung bisa berfoto dan berpacu bersama kuda. Pacu kuda ini juga dilengkapi dengan peralatan yang memastikan keselamatan pengunjung selama bermain. Dengan biaya tambahan, pengunjung dapat masuk ke dalam area kolam renang. Kolam ini bernama Kolam Sehat dan diklaim memiliki kualitas air terbaik di Samarinda karena memiliki filtrasi yang selalu dijaga dan dirawat dengan baik. Aryas Playground merupakan area wahana tantangan yang bisa dimainkan oleh tim dan perorangan. Pemain wajib melalui 6 rintangan berbeda, dari swinging Tarzan, piramida licin, jembatan jala, flying fox, hugger wall, serta jembatan tali. Rintangan dibuat seaman mungkin dan semenarik mungkin, sehingga membuat para pemain tetap aman dan bergembira. Setelah lelah berkeliling wahana, Rumah Ulin Arya menyediakan gazebo untuk para pengunjung dapat bersantai dan beristirahat. Terdapat lebih dari 10 gazebo dengan bentuk bangunan bernuansa Bali, membuat para pengunjung merasa seperti berada di Bali. Setiap harinya, tempat ini didatangi oleh ratusan wisatawan yang ramai di hari akhir pekan. Mereka menganggap mini farm dan botanical garden ini sangat penting untuk mengedukasi orang banyak tentang flora dan fauna. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Bunda Elia, Dari mana nih? dari Desa Segihan kami rombongan datangnya. Kalau boleh tahu Ibu tahu rumah Ulin ini dari mana? Kami tahunya tuh banyak sih, ada uploadan dari selebgram gitu-gitu. Nah, terus saya buka sendiri juga kan di YouTube ada juga. Saya cari tahu, oh ternyata begini-begini tempatnya bagus untuk dibawa anak-anak wisata kan ke sini. Jadi anak-anak kami dari PAUD KB Pelangi Ceria di Desa Segihan tuh kami ajak wah ke sini karena memang pas tema binatang itu penutupannya kan ada untuk field tripnya. Jadi acara field trip tema binatang di semester 1 karena di sini banyak kebetulan binatang, jadi memang kami arahkan ke sini supaya dapat gitu kesannya mengenal binatang. Kalau untuk kesan-kesan buat rumah Ulin, Bu? Oh, kalau Rumah Ulin Arya ini sejauh ini sih saya lihat karena memang baru pertama sih first time-nya ke sini. Tapi alhamdulillah tuh bagus, sangat luar biasa juga kan, lumayan sih pelajarannya tuh banyak. Nanti kalau misalkan mau perkenalkan hewan-hewan kayak reptil segala macam, burung itu dapat di sini kalau untuk tema binatangnya di PAUD kami.